Ada perbedaan GKJ yang di Jawa sama GKJ yang ada di Bandung. Nah, justru kita yang di Bandung, GKJ yang Jawa, yang di Bandung ini yang beda budaya, beda bahasa. Itu justru kita itu sering mencairkan begitu. Uang. Sering mencairkan ya, termasuk adanya silaturahmi itu kan mencairkan ya, bisa mengundang orang-orang di sekitar kita dan muspika. Nah, saya lihat justru di GKJ TU misal itu untuk mengundang orang-orang gitu betapa sulitnya, betapa banyak halangan dan tantangan. GKJ TU lah yang ada di Blora dan sekitarnya. Justru kalau di sini nih, menurut pete itu kita sudah melakukan begitu sedikit mencair begitu. Nah itu. Nah, terus yang kedua, kalau yang dikatakan arti jemaat itu adalah yang terkoneksi dan yang terlibat. Itu justru di GKJ Kiara Condong ini adalah satu orang itu yang nggak pernah terlibat, nggak pernah terkoneksi, digoleki, dicari, dan itu ada pelajarannya tentang bagaimana domba yang hilang. Nah, kalau menurut pete ini itu udah ditinggal, wes rusuh-rusuh, wes gak iso maju malah. Nah ini gimana tantangannya? Padahal ada yang tidak pernah ke gereja 15 tahun, tetapi kalau ada kesedihan gitu kita loh bener ini ada kematian, ada mati ya, tetapi kalau menurut pete ini ditinggal itu mestinya rendet-rendeti gitu mestinya ini. Nah itu gimana itu pandangan itu ya. Terima kasih Pak Surya. Pendulum ini nggak lalu ketika seseorang tidak terkoneksi dan berpartisipasi lalu ditinggal, bukan. Tetapi ditanya, kenapa kok bisa terjadi ada jemaat yang ngakunya masih jemaat, tetapi kok tidak terkoneksi. Artinya belajar untuk belum tentu orang itu yang salah, tetapi bisa jadi karena gereja ini bukan komunitas dia, karena ternyata dia tipe orang yang ingin membangun komunitas yang lebih cair. Jadi itu menjadi kritikan. Tetapi kalau memang ya tadi itu ya nenek dicokin dan butuh dong, hanya butuh saja, ya yang terjadi begitu. Saatnya manten baru ke gereja, ya kan? Saat meninggal, ya, ya itu bagian dari kenyataan. Nah, kenapa bisa begitu? Itu yang menjadi sesuatu yang terus perlu kita pergumul. Ben mengajak kita untuk ya gereja kita harus menjadi tempat di mana setiap komunitas itu merasa terhubung itu. Dia nyaman. Bergereja itu bukan hanya sekedar kewajiban yang di luar konteks dia. Nah, Bapak Ibu, ini khotbah yang saya ulang, mungkin 5 menit. Minggu Paskah yang ketiga, kita mendapat pelajaran dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Pak Jenderal kalau GKJ Kiara Condong itu sampai mencari domba yang hilang. Karena betul, yang namanya pastoral itu bisa terjadi kalau syaratnya yang pertama adalah terjadinya perjumpaan. Bagaimana ada pastoral kalau nggak pernah ada perjumpaan? Wong orang ini nggak pernah ada. Makanya Minggu Paskah yang ketiga kemarin kita bisa belajar bahwa bukan murid-murid itu yang disuruh datang kepada Tuhan Yesus, tetapi Yesus yang datang menjumpai dalam konteks murid-murid. Ketika mereka kelaparan, ketika mereka mencoba kembali ke kehidupan yang lama, mereka menjalaikan gak dapat, Yesus yang datang ke situ. Bahkan pertanyaannya sangat menyesalkan itu. Ada
Makanan enggak? Enggak ada. Seharian kami menjalan dapat ikan, dia tebarkan jalanmu sebelah kanan. Setelah menjalan selesai, ayo ke sini. Ini ada ikan bakar dan roti, ayo makan dulu. Perjumpaan itu adalah perjumpaan yang kontekstual. Hati-hati loh. Seringkali gereja itu memaksa orang itu datang dalam konteks gereja, tapi gereja nggak pernah bisa hadir dalam konteks mana. Kritikan tajam itu Pak. Komunitas ini adalah komunitas yang belum tentu orang datang itu sesuai dengan kebutuhanku kok. Jadi saya dipaksa menjadi orang lain ketika datang ke sini. Mestinya gereja bukan begitu. Pastoral yang dilakukan gereja itu bukan mengundang orang datang, tetapi gereja yang hadir dalam konteks mereka. Oh ini butuh duit, oh ini butuh pekerjaan, oh ini butuh disapa, oh ini butuh diingatkan, oh ini butuh dikuatkan. Tetapi ketika berbicara gereja dalam gerak pastoral yang harus hadir, maka lalu muncul pertanyaan, lah gereja itu siapa? Wah, secara cepat gereja itu majelisnya, pendetanya. Oh, gereja itu pengurusnya. Sehingga yang harus hadir itu majelisnya dan pengurusnya. Apa betul? Bukan. Yang disebut gereja tadi apa? Kehidupan bersama. Yang saya dan Bapak Ibu itu yang disebut gereja. Bapak Ibu dan saya ini harus bisa hadir juga dalam konteks orang-orang tadi itu. Tetapi saya dan Bapak Ibu juga harus siap dihadiri dalam konteks kita. Ketika ditegur, ketika diajak untuk berpartisipasi, ketika dipulihkan. Coba kalau Tuhan Yesus gak mendatangi Petrus, ya, khotbah di Gede Bagi kemarin. Coba kalau Tuhan Yesus gak mendatangi Petrus, apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu mengasihiku? Sampai 3. Kalau Tuhan Yesus tidak menjumpai Petrus dan bertanya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu pada Petrus? Selama hidupnya dia akan selalu merasa bersalah, dan itu tidak akan berfungsi apa-apa. Dan banyak jemaat kita yang begitu loh, merasa bersalah, merasa kecewa, merasa tidak layak, merasa ini dan seterusnya, sehingga tidak berpartisipasi. Itu karena bagian dari itu. Nah, mestinya ada perjumpaan. Terus Pak, hari tidak mengajarkan kita untuk tinggalkan saja, bukan. Justru mengkritisi gereja yang sampai kok ada situasi seperti itu. Karena gereja masih tradisional. Seperti kumpul ke sini, kamu harus jadi seperti ini, kan gitu gereja kan. Bukan bagaimana gereja hadir di masyarakat. Ini saya hanya bisa ngomong Bapak Ibu, karena di tempat kami pun ya juga belum bisa begitu. Artinya gereja yang betul-betul hadir dalam setiap konteks itu, sehingga ada perubahan transformatif itu terjadi. Thomas, kalau gak dijumpai Yesus apa yang terjadi? Jangan percaya sampai kapan. Perlu perjumpaan, perlu kehadiran itu yang kontekstual. Oh, orang percaya, ya gini, di tanganmu, di jimu, ada sebuah perjumpaan yang kontekstual. Khotbah yang diulang ya. Betul. Baik, selanjutnya Pak Gogo. Yang mengenai liquid church ini, ya dimana kita tahu bahwa sifat gereja yang cair ini ya sama seperti sifat air gitu, dimana dia fleksibel, tadi katakan bahwa juga dia berubah-ubah, bisa beradaptasi. Ya mungkin kalau kita dalam kondisi sekarang itu kan jemaat kita dari waktu ke waktu kan berubah ya. Untuk generasi-generasi yang muda, milenial itu tentu kita harus tanggap juga ya, entah itu kebutuhannya juga apa, supaya jangan malah jadinya
terlalu kaku juga nggak boleh gitu, karena di generasi muda itu ya kemajuan zaman, entah itu teknologi, informasi juga sudah sebagian berkembang ya, dimana kita harus selalu mengikutinya ya. Sebagai gereja yang liquid ini itu harus selalu mengikutinya. Namun demikian bahwa aspek kaum milenial ini perlu kita rangkul juga untuk mengikuti di dalam kehidupan bergereja juga ya. Artinya ya kita membuka diri juga di dalam, ya mungkin kalau sekarang sudah ada grup-grup WA ya, pria aja sudah ada hampir 50 orang ya. Tiap pagi ada sharing, ada firman dan lain sebagainya, itu bagus sekali gitu ya. Dan juga ada wanita dan lain sebagainya. Nah kalau kita masuk ke situ berarti kita ikut menjadi cair gitu ya. Kemudian ada juga bisa, kalau di luar, di Amerika mungkin liquid church ini bisa dalam bentuk ya pertolongan, bantuan dan lain sebagainya kepada yang membutuhkan ya. Misalnya ada yang kekurangan air atau kekurangan makanan, nah mereka bergerak sana gitu ya. Nah itu lebih nyata lagi ya. Mungkin kita juga mungkin ya, karena kita ini di lingkungan masyarakat sebenarnya sudah terlihat gitu ya, sudah terlihat ada warga yang titip motor lah, titip kendaraan, kemudian kita ikut ya katakanlah ada kesehatan, dan sebenarnya sudah liquid juga di gereja Kiraian Condong itu. Nah perlu yang kita perlukan adalah ya itu merangkul melihat perubahan itu ya, kebutuhan di dalam setiap generasi ya, itu yang penting. Kemudian catatan juga, apakah kita di dalam liquid church ini juga harus semuanya total 100%? Kalau menurut saya sih tidak juga ya. Kita perlu juga yang solid ya. Yang solid ya mungkin kadarnya ini, karena kita perlu suatu bentuk gitu. Ya mungkin bentuk dalam gereja yang berupa aturan. Kemudian ya ada sekitar ya firman Tuhan yang agak dipertahankan. Mungkin itu juga gitu. Ya mungkin pertanyaannya ya mungkin tidak semua harus liquid, tapi ada juga yang solidnya gitu ya, supaya kita mempunyai bentuk gitu. Mungkin itu. Ya. Dan Pak Dono boleh nanya lagi. Yang cair ya, memang sangat dibutuhkan ya, karena perubahan zaman kita tidak mengikuti, harus. Hanya ini Pak yang menjadi kendala mungkin untuk komunitas milenial, kaum muda ini cocok Pak, tetapi bagi komunitas tua ini akan kesulitan. Contohnya dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan, bahkan di kemajisan pun belum paham ada warga yang minta pernikahan di luar gereja. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, yang cepat-cepat saja karena waktunya. Begini Pak, bahwa gereja yang cair itu kan bentuk air Pak, bentuk air yang sifatnya itu ngalirnya kan ke bawah. Ya pasti yakin semua kan, air itu sifatnya ke bawah, kalau ke atas pakai alat. Begini Pak, saya banyak kritikan sebagai pelayan lah, apalagi Pak Pendeta. Banyak warga yang kami pendetanan, kami majlisan, istilahnya itu pernah dikunjungi, model gitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana mengubah image, pemahaman supaya jemaat itu senang berkunjung, tidak senang dikunjungi gitu loh Pak. Bahkan ada majelis yang aku nggak pernah dikunjungi. Baik, seperti itu Pak, cukup. Ya,